Halo teman-teman Suzuki lover semua. Ini adalah video saya yang kedua setelah video saya yang pertama, mengapa saya masih memilih GSX S150 untuk motor touring saya. Dan seperti yang sudah teman-teman lihat, ini penampakan yang telah saya ubah, yang telah saya tambahkan di GSX S150 saya untuk saya jadikan motor touring saya. Baik, kita lihat satu persatu teman-teman, apa saja yang sudah saya tambahkan di GSX saya ini yang sekiranya bisa menjadi motor touring yang proper dan bisa menjadi pertimbangan bagi teman-teman juga yang mau mengubah GSX-nya menjadi motor touring, atau teman-teman yang baru mau membangun motor touring. Karena nanti di akhir video saya juga akan men-spill berapa biaya yang sudah saya keluarkan seluruhnya untuk membuat motor ini menjadi motor touring. Seperti di bagian belakang, yang pertama saya sudah menambahkan top box ini teman-teman ya. Top box ini merek Auto Classe. Ini saya beli dari Head Hardware teman-teman. Dan kenapa saya memilih Auto Classe ini, karena memang harganya relatif murah teman-teman, tetapi ini saya lihat sudah kekinian ya. Karena kalau teman-teman perhatikan, beberapa tahun belakangan hanya didominasi oleh top box merek GP dan set ya, dan bentuknya ya seperti itu ya. Ini sedikit berbeda teman-temannya. Tapi ini memang bahannya terbuat dari plastik teman-temannya, campuran, sehingga bisa kuat dan kokoh, cukup untuk membawa barang-barang akomodasi yang kita perlukan saat touring. Dan kelebihan lainnya menggunakan plastik ini, bila dibandingkan dengan menggunakan alloy atau aluminium teman-temannya, dia lebih ringan teman-teman ya, pasti lebih ringan. Dan dari segi harga jauh lebih murah. Ini saya beli kemarin hanya sekitar harga 700-an teman-teman ya, 700 lebih sedikit. Dan kalau teman-teman lihat sekarang di marketplace lagi promo, harganya hanya berkisar 550 teman-teman ya. Teman-teman bisa cek lagi ya di marketplace pilihan teman-teman. Dia sudah ada penguncinya seperti ini ya. Dan di bagian dalamnya sudah ada busanya ya teman-teman ya. Ini ya. Jadi sudah cukup melindungi barang-barang yang teman-teman akan bawa pada saat touring ya. Itu yang pertama teman-teman. Yang kedua, ini teman-teman ya, ini set back shop. Ini memang SGP teman-teman, tetapi ini sebenarnya kepunyaan dari GSX Bandit teman-teman. Dan ini saya dapat di harga 460.000 teman-teman, 460.000. Dan kenapa saya masih memilih yang backsetnya yang shop teman-teman, karena seperti yang pernah saya bilang bahwa saya pernah memiliki motor ini di tahun 2017, dan waktu itu yang sudah mendapat back yang shop seperti ini juga. Dan memang bila dibandingkan dengan yang hard teman-teman, ini masih lebih nyaman teman-teman bagi pembonceng, karena sewaktu di bagian ini terkena betis dari boncenger kita, sewaktu kakinya menapak pada footstep ini, shop back ini akan mengikuti betis kita ya, karena sifatnya yang lentur tadi teman-teman, sehingga tidak membuat terlalu kaku dari si boncenger untuk menyesuaikan posisi duduknya ya. Makanya kenapa saya masih memilih shop back dari Suzuki juga SGP ini, walaupun ini masih punya Bandit. Dan di samping itu juga harganya masih relatif murah teman-temannya, karena ini stok lama teman-temannya.
480.000 yang tadi ya. Dan masih ada stoknya teman-teman, kalau teman-teman mau beli juga di marketplace hijau ya. Jadi itu yang sudah saya buat teman-teman, dan memang ada sedikit penyesuaian dari fittingnya ini teman-teman, karena saya membuat fittingnya lagi ini di Genetic Moto teman-temannya. Jadi fittingnya ini menyesuaikan dudukannya mengikuti dari dudukan behel belakang top box ini ya. Jadi hampir tidak bisa digunakan untuk pegangan-pegangan dari bawaan shop side back shop dari si bandit tadi ya. Itu teman-teman di bagian belakang yang sudah saya tambahkan agar bisa lebih nyaman untuk saya gunakan touring nanti. Kemudian ini teman-teman, saya juga sudah menambahkan USB charger ya. USB charger ada dua di sini teman-teman ya. Ada yang USB tipe E dan USB tipe C ya, semuanya fast charging teman-teman. Dan memang saya memilih suka yang bentuknya minimalis seperti ini, berada di stang dan tidak terlalu besar. Jadi bentuknya sangat good looking teman-teman ya. Jadi tidak memakan tempat ya. Kemudian saya juga membuat teman-teman ini, kalau teman-teman lihat, selain tadi USB charger, nah ini saya ada membuat power outlet teman-teman. Di bagian strut sini, strut sebelah kiri, saya buat power outlet di sini. Gunanya untuk apa? Ini berfungsi untuk membuat atau menggunakan pompa teman-teman, pompa elektrik ya. Karena saya yakin pompa elektrik yang masih menggunakan colokan power outlet seperti ini, itu dorongannya akan lebih kencang teman-teman. Di samping itu juga penggunaannya akan lebih awet teman-teman dari si pompa charger tadi, pompa yang dibandingkan dengan yang menggunakan baterai charger teman-teman ya. Karena kita tahu sendiri baterai charger digunakan atau tidak digunakan setelah 2-3 tahun kualitasnya akan menurun baterai tadi ya. Tapi kalau kita menggunakan yang colokan power outlet seperti ini ya, mudah-mudahan akan lebih awet teman-teman ya. Nah itu makanya kadang-kadang saya bingung teman-teman dengan reviewer atau vlogger yang mengatakan, wah kenapa masih diberikan power outlet, tidak menggunakan USB langsung ya. Kalau saya lebih suka diberikan ini teman-teman, diberikan power outlet. Kenapa? Hanya kita dengan biaya 20-30 ribu kita sudah punya colokan USB tipe E atau USB tipe C dengan penambahan tadi. Tetapi kita juga bisa menggunakan power outletnya ya. Maka disitulah bedanya teman-temannya, orang-orang yang sudah biasa menggunakan barang-barang yang digunakan untuk touring ya teman-teman. Kemudian yang saya tambahkan, saya mengganti ini teman-teman ya. Saya mengganti switch power switchnya ini, power on off dari lampu tembak saya ini, dan posisinya saya letakkan di bawah bar dari stang ini agar terlihat lebih minimalis teman-teman ya. Ya, hanya itu saja teman-teman yang saya tambahkan untuk motor GSX saya ini, yang mudah-mudahan bisa saya gunakan untuk touring dengan proper ya. Mudah-mudahan juga bisa menjadi referensi bagi teman-teman yang mau
membangun sebuah motor touring ya. Dan jika itu menggunakan pilihan teman-teman adalah motor GSX 150 atau GSX Bandit ya. Karena memang saya melihat hanya sedikit dari teman-teman yang membuat motor GSX ini menjadi motor touring ya. Padahal sebenarnya dari pabrikannya langsung motor ini memang didesain untuk sebuah motor touring teman-teman ya. Nah, nanti di video yang berikutnya saya akan membahas teman-teman mengapa, salah satu alasan mengapa motor GSX ini menjadi pilihan saya menjadi motor touring yang tidak pernah dibahas teman-teman oleh reviewer atau vlogger yang lain selama kemunculan dari si GSX ini. Nanti akan saya bahas teman-teman ya secara khusus ya. Mudah-mudahan ini menjadi referensi bagi teman-teman yang mau memilih GSX menjadi motor touringnya. Oh ya teman-teman, berapa biaya yang saya habiskan untuk membuat motor GSX ini menjadi motor touring saya? Semuanya total kira-kira habis 15 juta teman-teman ya. Hanya 15 juta. Sudah berikut motor, berikut top box, side back, dan hal-hal tambahan lain lagi, part-part tambahan seperti USB charger, power outlet ya, bar di stang ya, kemudian switch on off dan lain sebagainya ya, serta perbaikan-perbaikan minim karena saya beli second teman-temannya. Jadi hanya 15 juta rupiah teman-teman, saya sudah bisa memiliki motor yang proper untuk touring. Dan biaya yang terbesar selain harga motornya yang 9 juta kemarin saya spill teman-teman, yaitu biaya balik namanya teman-teman. Setelah saya mengetahui bahwa mesin dari GSX yang saya beli ini masih segel, belum pernah dibongkar oleh pemilik pertamanya, saya bawa ke beres service centernya dan dibilang ini masih bagus, mesinnya masih segel, maka saya langsung membalik nama teman-teman dari motor ini. Dan biaya untuk balik namanya waktu itu karena pajaknya mati 1 tahun itu sekitar 2 juta teman-teman ya. Jadi motor dan balik nama itu sekitar 11 juta ya. Kemudian membuat bracket, membeli top box, dan juga fitting setback untuk bracket setback shop dari GSX Banditnya ini ke motor saya, itu semua habis sekitar 3 juta teman-teman ya, 3 juta lebih ya teman-teman. Jadi hampir atau sekitar 15 juta saya menghabiskan dana untuk GSX yang saya beli ini, berikut dengan motor-motornya, berikut dengan peralatan part-part dari penunjang untuk touringnya ya. Silakan teman-teman bisa mempertimbangkan motor ini untuk teman-teman jadikan motor touring teman-teman ya, GSX 150 ya. Terima kasih teman-teman, silakan tulis di kolom komentar hal-hal apa lagi yang boleh saya lakukan untuk motor saya agar saya bisa menikmati touring dengan nyaman di motor GSX 150 saya ini. Baik, terima kasih teman-teman, sampai sekian.